Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Azara, NIM 339. Saya berasal dari kelas pidana F. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang kejahatan terhadap nyawa, yaitu pembunuhan bayi dan pengguguran kandungan. Yang kedua, teman saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh, yaitu semua bentuk penganiayaan dalam KUHP. Nanda Varian, NIM 316. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam pidana. Yang pertama, pidana mati. Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati banyak diterapkan di berbagai negara, khususnya negara Indonesia. Di negara Indonesia itu sendiri, hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pengadilan militer, yang berisi dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Berikut ini ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut. Sampai saat ini pelaksanaan hukum mati memang dilaksanakan dengan cara ditembak oleh regu penembak, dan dahulu di Indonesia pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara menggantung perilaku tindak pidana sampai mati sebagaimana diatur dalam pasal 11 KUHP. Kata dasarnya, pidana mati dilaksanakan setelah semua upaya hukum yang dilakukan terpidana, banding, kasasi, peninjauan kembali, gerasi, dan lain-lain tidak memperoleh hasil. Yang kedua, pidana penjara. Pidana penjara seperti kita ketahui bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap. Hukumannya salah satunya ialah pidana penjara, di mana dalam menjalankan pidana penjara tersebut terpidana ditempatkan di dalam sebuah lembaga permasyarakatan atau lapas sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak terhadap dengan mewajibkannya menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas tersebut. Dalam pasal 22 KUHP, pidana penjara ialah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Yang ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan secara hukum diatur dalam pasal 18 KUHP yang berisi pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Yang kedua, jika ada pidana yang disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. Yang ketiga, pidana kurungan sekali-sekali tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Pidana kurungan sama dengan pidana penjara, yaitu dalam hal menjalankan hukumnya ditempatkan di dalam sebuah lembaga permasyarakatan atau lapas. Yang keempat, pidana denda. Pidana denda yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP jika lalu ditetapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian di mana pidana dendanya paling banyak Rp900. Tentu hal tersebut sudah tidak relevan. Oleh karena itu, dalam perkembangannya Mahkamah Agung mengeluarkan perma untuk menyesuaikan dalam peraturan hukum berupa denda atau peraturan MA Perma nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Pidana denda itu sendiri jikalau tidak dibayar ia digantikan dengan pidana kurungan. Pidana kurungan pengganti paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. Dan jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan. Dan perlu diketahui juga pidana kurungan pengganti sesekali-sekali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kelima, pidana tutupan. Pidana tutupan secara tertulis jika ditelaah di dalam kitab undang-undang KUHP tidak ditemukan pasal yang khususnya mengatur mengenai hal
tersebut, seperti jenis-jenis pidana pokok lainnya seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, dan pidana kurungan. Pidana tutupan itu sendiri merupakan suatu pidana pokok yang baru yang telah dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 nomor 20 Berita Republik Indonesia 2 nomor 24 halaman 287 dan 288. Pidana tutupan itu dimaksud untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana penampasan kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Sekian, terima kasih. Unsur tindak pidana menurut SR Siantore secara ringkas yaitu 1. Adanya subjek, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Perbuatan bersifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dalam suatu waktu, tempat, keadaan tertentu. Dalam pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Kesengajaan pelaku dalam pasal 346 KUHP ini tertuju pada gugurnya kandungan atau matinya kandungan. Artinya ialah bahwa gugurnya kandungan atau matinya kandungan haruslah merupakan hal yang diniati, dimaksud, dituju, dikehendaki, atau dapat dibayangkan oleh pelaku bahwa dengan perbuatannya akan berakibat gugur atau matinya kandungan. Bagi pelaku pengguguran kandungan terdapat 2 subjek yang dapat dikenai pidana, yakni si perempuan sendiri yang hamil, serta barang siapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang perempuan yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungannya tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan pasal 347 dan 348 KUHP. Menurut R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait pasal ini yang dihukum di sini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan disengaja atau tidak direncanakan terlebih dahulu membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan makar mati anak atau membunuh biasa anak. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dikenakan pasal 342 KUHP. Dan R. Susilo juga menjelaskan bahwa syarat terpenting dari pembunuhan tersebut adalah pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa takut akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzinah atau berhubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa pada pasal 338 atau 340 KUHP. Dalam pasal 341 KUHP terdapat kalimat pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian. Dalam pasal 341 KUHP tidak ada penjelasan khusus mengenai hal tolak ukur kalimat tersebut. Sejak anak tersebut lahir ke dunia, seberapa lama atau sebentarnya pun waktu anak itu lahir, maka sejak itulah pasal ini dapat. Juga pasal 341 KUHP tidak melihat apakah bayi yang dikandungannya merupakan benih sendiri atau benih dari pasangan lain. Yang dicermati dari pasal ini adalah perasaan ketakutan atau malu dari si ibu yang telah melahirkan anak tersebut. Jadi dalam pasal ini adalah bahwa anak tersebut lahir dari kandungannya sendiri. Tidak dijelaskan apakah memang anak yang secara biologis adalah anaknya atau anak yang dititipkan di rahimnya. Kejahatan terhadap tubuh. Yang pertama, tindak pidana penganiayaan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi pelindungan kepentingan umum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka. Bahkan
karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau misadeling itu diatur dalam bab 20 buku kedua KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5. KUHP dan rumusannya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3, sekarang Rp4.500. Yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Yang kelima, pencobaan melakukan kejahatan tidak dapat dipidana. Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu adalah sama dengan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai objek atau suatu kesengajaan untuk yang pertama menimbulkan rasa sakit pada orang lain, yang kedua menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau tiga merugikan kesehatan orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk penganiayaan. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni penganiayaan biasa pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut: penganiayaan dipidana dengan pidana selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana setinggi-tingginya, sekarang 4.500. Yang kedua, jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Yang ketiga, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Yang keempat, disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidana saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya dalam doktrin atau ilmu hukum pidana. Berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: A. Adanya rasa sakit, B. Adanya perbuatan, C. Adanya akibat perbuatan, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah merupakan unsur subjektif. Unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya kesengajaan, 2. Adanya perbuatan, 3. Adanya akibat perbuatan, rasa sakit, tidak enak pada tubuh, luka tubuh, 4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya. Yang kelima, penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Kejahatan yang diberi kualifikasi dengan sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352 KUHP. Rumusannya sebagai berikut: kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian dipidana
sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana paling denda paling banyak 4.500. Yang kedua, pidana dapat ditambahkan seperti bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WVS Belanda. Dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita adalah sebagai perkecualian di atas. Dalam rumusan di atas terdapat ketentuan, yakni 1. Mengenai batasan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. 2. Alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang 1. Bukan berupa penganiayaan berencana, pasal 352 KUHP. Yang kedua, bukan penganiayaan yang dilakukan yang pertama terhadap ibu atau bapak yang sah, istri atau anaknya, terdapat pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugas yang salah. 3. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum, pasal 356 KUHP. 3 unsur itulah di mana unsur B dan C terdiri dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP, dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUHP. Walaupun ada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Yang pertama, penganiayaan berencana, pasal 353 KUHP. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni yang pertama, penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. Penganiayaan berencana berakibat luka berat, penganiayaan berencana yang diakibatkan dengan kematian. Yang pertama, penganiayaan berat, pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang dilakukan oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat dirumuskan dalam pasal 354 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut. Barang siapa yang dengan sengaja melukai berat orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dan dipidana paling lama 8 tahun. Penganiayaan berat ada 2 bentuk, yakni penganiayaan berat biasa ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. Penganiayaan berat berpasal 355 KUHP. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana paling lama 15 tahun. Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tentunya memberikan pasal 356 KUHP. Macam-macam penganiayaan dimaksud adalah penganiayaan sebagai yang dimuat dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambahkan dengan sepertiga. Yang pertama, bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, atau istrinya atau anaknya. Yang kedua, jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat jika atau karena menjalankan tugas yang sah. Yang ketiga, jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan atau berbahaya bagi nyawa atau kesehatan dimakan atau diminum. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai atau hubungannya keluarga yang bertindak 1-4 didasarkan pada alasan antara lain. Yang pertama, bahwa sebagai usaha pencegahan kasus terhadap dilakukannya penganiayaan dalam anggota keluarga. Yang kedua, bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kelanggangan keluarga dan gangguan sesama anggota keluarga. Yang ketiga, terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka dan hubungan ketergantungan masing-masing membutuhkan bukan saja dan keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan batin. Jika dirinci, rumusan pasal 358 tersebut terdiri dari unsur objektif. Yang pertama, perbuatan turut serta. Yang kedua, dalam penyerangan dan dalam perkelahian. Yang ketiga, di mana terlibat beberapa orang. Yang keempat, menimbulkan akibat A dan ada yang luka berat, B ada yang mati.
Yang kedua, unsur subjektif dengan sengaja. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Dalam rumusan ayat tersebut, unsur-unsur ini ada perbuatan, yang kedua karena kesalahan, yang ketiga menimbulkan akibat luka berat. Dalam ayat kedua terdapat unsur sebagai berikut: adanya perbuatan, adanya kesalahan menimbulkan akibat satu luka yang menimbulkan penyakit, atau dua halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.